Saya baru mendapatkan pekerjaan dan ingin menikah, kemudian orang tua dan saudara mengisyaratkan untuk memuaskan orang tua dulu dengan penghasilan saya sebelum menikah. Apa yang harus saya lakukan? Tentu kembali kepada menikah, ya. Menikah. Masalah memuaskan orang tua semampunya. Kalau ada ada kelebihan dana, segala lakukan. Kalau tidak ya sudah, gitu kan? Jadi bukan berarti kalau punya gaji sekarang 2 juta misalnya, maka orang tua saya harus kasih dulu semua sampai mereka puas. Tolok ukur puas ini kapan? Ya, sampai kapan? Ya, itu. Dan seberapa besar yang harus saya berikan? Posisi orang tua juga harus paham. Ya. Kalau anaknya baru bekerja dan mungkin dia butuh pasangan, orang tua yang bijak dia malah membantu mendorong anaknya kalau sudah punya kerjaan untuk berumah tangga. Karena rumah tangga itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang telah menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Hidupnya akan tenang, tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa, gitu kan? Jadi orang tua yang bijak dia akan bantu anaknya untuk bisa menikah segera. Tidak boleh ditunda karena itu akan mengamankan dirinya. Semua anak-anak yang sudah menikah itu akan lebih dewasa, akan lebih bijaksana, akan muncul tanggung jawab dan seterusnya. Maka itu sangat positif, ya. Allahu a'lam. Jadi yang saran saya adalah lihat keadaan. Kalau Anda merasa memang sudah butuh dengan pasangan, maka sampaikan ke orang tua dan mulailah menikah. Menikah dengan orang yang sepadan. Kalau belum ada hajat, memang tidak terlalu penting, mungkin karena umur juga masih muda, maka ingin bakti dengan orang tua silahkan. Dan setelah menikah pun masih bisa berbakti. Dari gaji itu disisipin untuk kebutuhan orang tua bisa. Tidak harus semua, gitu kan? Allahu a'lam. Mengenai syafaat, bagaimana dengan para wanita yang bertabarruj? Tabarruj ini maksudnya terlihat auratnya, ya. Dikatakan mereka tidak akan bisa mencium wanginya surga dari jarak sekian dan sekian. Apakah mereka juga bisa memberikan syafaat dari Allah? Tentu saja yang dimaksud dengan tidak bisa mencium bau surga adalah mereka kalau meninggal tidak sempat taubat, mereka akan mendapatkan hukuman, gitu kan? Mencium bau surga di sini masuk dalam timbangan amal, dilihat lagi timbangan amalnya. Kalau timbangan amalnya lebih banyak, ya, lebih banyak misalnya, ya, misal pun, maka itu mungkin dia masih bisa selamat. Tapi memang membuka aurat dosa besar, ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina, 50 tahun misalnya, sama dengan tiap hari buka jilbab, sama, dosa besar. Pasti berat sekali, ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat, ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa ini? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian, ibu sekalian terutama, yang mengatakan oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini, itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab karena kemuliaan dan kehormatan, tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan jilbab itu, hijab, agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling assalamualaikum. Tapi kalau orang pakai celana jeans ketat, orang pakai baju ketat, ya wajarlah diganggu. Dan kata para ulama, kalau ada orang wanita sudah jaga hijabnya, lalu diperkosa oleh penjahat, dia dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita sengaja memamer auratnya dan diperkosa, dua-dua dapat dosa. Dia penyebabnya. Untuk apa tidak pakai hijab? Was-was syaitan, itu dosa besar. Dan itu cara yang paling gampang syaitan untuk menyesatkan kaum wanita. Hati-hati. Jadi kalau dia meninggal tidak pakai hijab, Allahu a'lam, kemungkinan dia akan masuk, beratkan dosanya. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan bisa memberikan syafaat? Ini juga tidak tahu, tergantung kalau dia lolos. Oh, dia lolos, gitu kan? Tapi untuk mencari amal ibadah yang bisa berimbang dengan dosa tidak pakai hijab ini sulit, ya. Nah, dosa besar. Bolehkah zakat yang 2,5% dibagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu? Bagaimana cara pembagiannya? Boleh saja. Tentu saja boleh pada orang yang tidak mampu. Yang tidak boleh terima zakat jalur langsung ke atas dan jalur langsung ke bawah. Ayah, ibu, kakek, nenek ini semua nggak boleh terima zakat. Anak, cucu, cicit nggak boleh terima zakat. Ke samping boleh. Paman, ponakan, sepupu semua boleh. Nggak ada masalah.